Oke, selamat malam. Ketemu lagi di channel YouTube. Kali ini kita mau bahas soal printer Android, ya. Banyak sekali teman-teman yang saat ini mungkin saat ini sekarang ini yang dan juga ke depannya nanti semua perangkat itu akan terhubung. Ya, kalau teman-teman sekarang pasti udah banyak sekali yang menggunakan smartphone, yaitu smartphone Android dan juga mungkin ada yang pakai iOS. Jadi misalnya pakai iPhone, ya, atau pakai tablet. Nah, itu adalah perangkat-perangkat yang menggunakan sistem Android, ya. Jadi kita bisa menggunakan tablet atau handphone tanpa perlu kita menggunakan PC, ya. Jadi kita pakai smartphone, kita bisa langsung terhubung dengan si printer, ya. Kita harus cari dan kita gunakan printer Android. Nah, ini sekarang jadi satu tren, ya, di mana kalau kita menggunakan printer Android ini semua orang atau teman-teman lain yang punya smartphone atau PC, tablet atau laptop itu bisa langsung ngeprint ke si printernya tanpa perlu kita harus lepas colok kabel, ya. Kalau zaman dulu kan kita harus lepas colok kabel atau dipasang kabel yang bikin ribet. Nah, tapi dengan sistem Android, dengan printer Android semua itu sudah tidak perlu lagi, kita nggak perlu ribet lagi soal kabel, ya. Dan satu hal lagi adalah printer Android itu artinya kita bisa langsung cetak dari smartphone. Kita pakai Android atau iOS, Apple, ya, langsung ke si printer, nggak perlu colok lepas kabel. Dan satu lagi yang paling enak adalah printer ini bisa di-sharing. Jadi printernya satu, mau ditaruh di pojokan meja atau di atas lemari, yang penting masih di area lokasi yang sama, itu bisa langsung terkoneksi. Jadi kita nggak perlu ribet lagi, colok pasang kabel, harus gonta-ganti ngeprintnya, itu udah nggak perlu lagi. Ya, itu kegunaannya dari sebuah printer Android. Jadi satu, dia hemat tempat, bisa diletakkan di mana aja. Kedua, dia juga hemat biaya karena satu printer itu bisa di-sharing dengan banyak pengguna, ya. Dan yang ketiga, harga printer Android itu semakin terjangkau. Nah, yang saya bahas kali ini adalah printer Android berbasis printer inkjet, ya, bukan printer Android yang kecil. Nah, kalau teman-teman suka lihat itu printer Android itu kecil, yang seperti printer kasir yang biasa dipakai di kafe atau di resto-resto. Nah, itu adalah printer Android juga yang berbasis menggunakan teknologi Bluetooth. Tapi kalau yang saya bahas kali ini adalah kita menggunakan printer inkjet wireless, ya, koneksinya lewat wireless bukan Bluetooth. Jadi memang ada dua koneksi, bisa lewat Bluetooth tapi itu printernya beda. Kalau ini printernya lewat WiFi, ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, cara kerjanya tuh gimana? Pastikan nih, printer WiFi atau perangkat Android yang misalnya kita punya smartphone atau tablet, PC, laptop, whatever, itu terhubung di area yang sama. Misalnya kita di lantai yang sama, printernya juga di tempat yang sama di lantai tersebut, kita bisa langsung terhubung dengan si printer. Ya, jadi ada dua cara, kita bisa langsung akses atau istilahnya WiFi direct, kita langsung terhubung antara si printer dengan si smartphone, ya, atau juga kita bisa connect terhubung dengan jaringan access point di rumah atau di kantor. Jadi di area yang sama. Tapi kalau kita pakai access point, ini jaringan atau jangkauannya lebih luas. Karena bisa aja nih, printernya ada di bawah di lantai 2, tapi kita ngeprintnya dari lantai 3 karena terhubung dengan access point yang jangkauannya lebih luas itu bisa, ya. Tapi kalau mau yang WiFi direct itu harus di area yang sama tapi nggak perlu harus dekat-dekat, jadi bisa jaraknya sekitar 5 sampai 10 meter itu masih bisa. Oke, nah caranya tuh sangat mudah. Jadi nanti kita tinggal hubungkan atau koneksi printer, ya, ke Android atau perangkat smartphone kita. Nanti mereka akan langsung ngedetect ada printer Android atau printer yang koneksi WiFi. Jadi kita koneksinya lewat WiFi ya, bukan Bluetooth. Nanti akan keluar pilihan printer yang bisa terkoneksi. Nah, kita tinggal pilih printer mana yang kita mau hubungkan atau connect. Kalau sudah terjadi koneksi atau pairing, ya kita sudah tinggal gampang, kita tinggal pilih aja file dokumen apa yang kita mau cetak. Biasanya kita mau cetak file dokumen gambar atau foto atau dokumen PDF, ya. Atau misalnya kita mau cetak file Word atau juga Excel itu juga bisa, ya. Jadi fitur printer Android atau printer wireless ini sangat-sangat berguna karena kita sudah tidak perlu lagi menggunakan yang namanya PC.
Jadi kita hanya berbasis atau kita hanya menggunakan smartphone atau tablet, semuanya dikerjakan dari perangkat smartphone, itu kita udah bisa langsung cetak ya. Kalau dulu kan kita harus pindahin dulu gambarnya atau kita transfer dulu datanya ke si PC, baru kita bisa cetak. Sekarang dengan printer WiFi atau printer Android itu bisa langsung terhubung dengan si printernya. Oke, nah setiap pabrikan sekarang ini di Indonesia ada 4 merek printer ya per update 2021 bulan Oktober, yaitu si Brother, Canon, Epson, dan juga HP untuk printer inkjet. Tapi untuk printer laser itu ada Xerox dan juga ada Brother dan juga ada HP. Ya, nah setiap pabrikan atau setiap vendor itu mereka sudah memiliki aplikasi Android. Ya, jadi kalau di HP itu istilahnya HP Smart App. Ini aplikasi yang disematkan oleh si HP untuk semua pengguna printer HP berbasis Android, berbasis wireless ataupun yang USB itu menggunakan aplikasi, semuanya diatur oleh HP Smart. Ya, semuanya diatur di sini. Dan juga untuk si Brother itu ada aplikasi namanya iPrint dan Scan. Begitu juga dengan Samsung Mobile Print. Untuk Samsung ini, printer ini sudah tidak ada ya. Jadi printer Samsung itu dibeli atau diakuisisi oleh HP, tapi masih ada yang menggunakan namanya Samsung Mobile Print. Tapi saya rasa sekarang sudah digabung semua menggunakan aplikasi HP Smart App. Ya, dan juga untuk si Epson itu nama aplikasinya Epson iPrint, dan si Canon itu Canon Print Inkjet atau Selfie. Begitu juga si Fuji Xerox Print Utility. Dan yang paling umum atau general itu kita menggunakan namanya Google Cloud Printing. Ya, kita juga bisa menggunakan aplikasi namanya Google Cloud karena semua Android itu terhubung dengan Google atau Gmail ya, G-Document. Semuanya bisa di sharing lewat cloud dan nanti pada saat dimanapun kita berada, kita tinggal download filenya, kita tinggal send atau kirim ke printer Android atau printer wireless dan dokumen itu bisa langsung dicetak. Ya, jadi sekarang semuanya serba wireless atau nirkabel ya, kita nggak perlu lagi yang namanya pakai kabel untuk repot colok lepas kabel untuk mencetak. Oke, nah ada yang bertanya juga, apakah kalau kita mau punya printer Android itu kita harus terkoneksi dengan WiFi jika kita ingin mencetak? Jadi jawabannya nggak masalah, kalau nggak di rumah nggak punya WiFi atau nggak punya jaringan internet, kita tetap bisa mencetak karena setiap printer wireless atau printer Android itu mereka si printer itu sudah punya namanya hotspot ya. Jadi mereka sudah punya pemancar sendiri, tinggal si smartphone-nya dikoneksi atau dihubungkan langsung ke si printer. Jadi langsung koneksinya itu peer to peer, nggak lewat jaringan ya. Tapi kita bisa juga lewat jaringan atau kita langsung direct. Jadi bisa dua macam. Jadi tidak harus kita punya koneksi WiFi ya. Jadi kita bisa langsung menggunakan aplikasi yang namanya WiFi Direct, atau teman-teman kalau punya smartphone yang sudah punya NFC ya atau Near Field Communication, nah itu juga bisa langsung ngeprint ke printer yang sudah mendukung pencetakan lewat NFC ya. Jadi NFC ini adalah salah satu fitur mencetak wireless hanya dengan kita menempelkan smartphone kita ke si printer. Tapi harus dicek juga karena nggak semua printer itu ada NFC-nya, jadi hanya tipe-tipe tertentu. Tapi kalau yang fitur wireless itu rata-rata kalau namanya printer WiFi atau printer Android itu semua sudah bisa terkoneksi dengan baik, ya. Nah, sekarang apakah printer Bluetooth dan Android itu sama? Ya, kalau teman-teman suka lihat printer kecil, ya ukurannya kecil itu biasa digunakan pada mesin pos atau kasir atau pembayaran ya di resto-resto atau di kafe-kafe. Nah, itu menggunakan teknologi koneksinya lewat Bluetooth ya. Sedangkan kita tahu memang di handphone kita atau smartphone kita itu koneksinya bisa lewat Bluetooth dan juga bisa wireless. Tapi kalau printer yang kecil itu mereka terkoneksi lewat Bluetooth ya. Tapi kalau yang tadi saya bahas atau yang sekarang saya bahas adalah printer Android yang menggunakan koneksi WiFi, tidak menggunakan Bluetooth, kita menggunakan WiFi. Dan fiturnya itu pasti lebih lengkap karena kita kasih tahu kalau printernya ini bukan printer aja, tapi dia bisa print, scan, dan juga bisa fotokopi. Ya, jadi dengan koneksi WiFi kita bisa print dan kita juga bisa scan secara wireless. Jadi
fiturnya itu lebih luas ya. Jadi kita nggak hanya terhubung dengan koneksi Bluetooth, tapi kita pakai Wi-Fi. Nah, untuk saat ini printer apa aja yang sudah support wireless ya. Jadi untuk printer yang saya bahas di sini adalah printer inkjet yang kita gunakan di rumah untuk perkantoran dan juga kita bisa buat online shop atau juga kita bisa buat usaha ya. Tapi kita bahasnya dengan printer inkjet. Nah, si printer HP ini ada yang namanya printer HP DeskJet. Tipenya banyak ya di sini, semuanya ini sudah wireless dari 2775 sampai 6475. Nanti teman-teman kalau mau cek harga, spesifikasi, ada yang cuma print scan copy, wireless, ada juga yang bisa ADF, ada yang bisa duplex printing, cetak bolak-balik, borderless, dan lain-lain. Itu hanya sebagai fitur, tapi basicnya, dasarnya, semua ini adalah printer wireless. Ya, nanti teman-teman bisa cek di marketplace, bisa lihat juga harga range-nya berapa. Kalau ada yang kurang jelas, mau langsung ditanya, silakan komen aja. Nah, selain HP DeskJet, itu juga ada printer inktank. Ya, printer inktank sekarang juga lagi banyak orang-orang sudah lebih mengenal dan tahu dan teredukasi kalau biaya cetak itu kita harus cari yang murah dan juga irit ya. Jadi sekarang sudah banyak orang menggunakan printer HP inktank. Nah, tipenya itu juga ada yang support wireless ya. Jadi tipenya ada HP inktank dan juga ada HP SmartTank. Ini semua versinya atau tipenya banyak sekali dan semua sudah mendukung pencetakan lewat Windows dan juga Macintosh OS lewat aplikasi AirPrint. Semuanya berbasis wireless. Nah, untuk si Canon pun juga sama. Mereka juga punya line up produk ya untuk printer Canon Pixma atau DeskJet-nya itu dari seri E4270, E470 dan TS307. Ini semua berbasis wireless menggunakan cartridge dan juga sudah ada yang versi inktanknya yaitu versi G3010 sampai dengan GM4070 ya. Jadi semua brand atau pabrikan printer itu semua banyak sekali tipe-tipe yang sudah support wireless karena kebutuhan wireless saat ini dan kedepannya itu semuanya akan mengacu ke arah printer yang tidak perlu lagi kita harus colok lepas kabel ya, dan printer-printer ini bisa di-sharing ke banyak pengguna. Nah, begitu juga dengan si Epson yang di bawah. Kalau si Epson ini semuanya printer inktank ya. Jadi tipenya itu ada yang wireless dan juga ada yang tidak wireless. Tapi yang saya sebutkan di bawah ini dari L3150 sampai dengan L15160 itu semua yang berbasis wireless. Oke. Nah, karena sekarang ini eranya sudah wireless ya, jadi kita nggak perlu lagi ribet colok lepas kabel, praktis bisa cetak dari smartphone, tablet, PC, laptop, apapun yang punya koneksi Wi-Fi, dan yang pastinya itu tadi, lebih murah karena satu perangkat bisa dipakai rame-rame. Kedua, lebih hemat tempat dan juga nggak ribet, kita bisa taruh di mana aja, yang penting di area lokal yang sama, sehingga bisa terkoneksi dengan banyak pengguna. Dan yang ketiga, harganya itu semakin terjangkau. Ya, jadi kalau printer wireless ini kebutuhannya itu bisa mengadopsi atau bisa memenuhi semua kebutuhan banyak orang. Kita bisa print, bisa scan, dan juga kita bisa fotokopi. Ya, itu aja yang saya mau sampaikan. Jadi buat teman-teman kalau yang cari printer yang bisa di-sharing di rumah atau di kantor atau dimanapun, rasanya untuk printer wireless atau printer Android ini udah jadi satu kebutuhan saat ini. Oke, semoga informasinya bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan atau di komen, silakan dan saya ucapkan terima kasih.